Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi di warahmatullahi acara Tarjih Menjawab. Kita akan membahas tentang pernikahan bersama Ustadz Asep Setiawan. Saya langsung pertanyaan inti, Sad. Oke. Kenapa bagi Sebenarnya. generasi muda pernikahan itu sesuatu yang berat dan merepotkan? Oke. Terima kasih Ustadz Ilham. Jadi kita perlu melihat ya bagaimana kondisi anak muda sekarang ya. Di mana anak muda sekarang itu ya dibentuk oleh banyak faktor yang menjadikan kondisi anak muda sekarang itu ya tadi merasa kurang mampu untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapinya. Oke, termasuk kita sering mengenal saat ini tuh anak muda itu disebut dengan generasi Z gitu ya. Generasi strawberry seperti itu yang nampaknya sih menarik gitu ya, yang nampaknya itu wah, tetapi sebenarnya mentalnya itu sangat lemah. Seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka dihadapkan pada suatu kondisi di mana mereka itu harus menghadapi salah satu fase ataupun episode kehidupannya, yakni harus menjalani suatu hubungan yang serius berupa pernikahan, mereka menganggap wah ini suatu hal yang sangat momok yang begitu mereka takutkan seperti itu. Padahal kalaulah generasi milenial sekarang, generasi Z sekarang itu betul-betul dari kecil sudah dibimbing, dibina oleh keluarga yang memberikan suatu penanaman nilai-nilai Islam yang bagus ya, insya Allah dia ya tidak kemudian merasa bahwasanya pernikahan adalah suatu yang berat, Yang membebani. yang membebani seperti Tapi itu. Sad, adakah faktor dari orang tuanya sendiri yang membuat peralihan perspektif anak muda terhadap pernikahan? Oke. Sebelum ke situ, Ustadz Ilham, jadi kita perlu memahami terlebih dahulu sebenarnya manusiawi ketika ada seorang yang punya anggapan bahwasanya pernikahan itu adalah suatu yang beban ataupun suatu yang berat lah, tanggung jawab dan amanah. Memang nyatanya demikian gitu ya. Oh, memang berat. Nyatanya demikian, kita tidak bisa menafikan itu ya. Ketika seorang memilih ataupun memutuskan untuk kemudian menikah, tentu dia akan merasakan bahwasanya nikah itu adalah tanggung jawab. Ya. Sebagai seorang laki-laki, dia akan menjadi suami, dia akan menjadi bapak. Dia perlu persiapan yang tidak main-main sebenarnya, gitu ya, tidak main-main karena nanti dia harus memenuhi berbagai macam kebutuhan lahiriah, batiniah, sandang, pangan, papan seperti itu. Namun jangan kemudian anggapan demikian menjadikan dia tidak mau menikah seperti itu, bahkan sampai daripada nikah sekarang saya bisa hidup bahagia tanpa menikah misalkan gitu. Bisa nyaman, bisa kemudian tenang tanpa menikah, ya udah nggak usah nikah saja, jangan sampai seperti itu. Padahal tujuan pernikahan dalam Islam itu adalah apa itu, Sad? Iya, kalau kita merujuk ke surat Ar-Rum ya, ayat 21, litaskunu ilaiha. Jadi kita berupaya agar bagaimana hidup kita itu mendapatkan ketenangan, gitu ya, kedamaian, gitu, kenyamanan seperti itu. Tapi kenapa generasi Gen Z atau milenial itu justru memandang pernikahan itu bukan membawa ketenangan, justru kerepotan dan lain sebagainya? Itu bagaimana, Sad? Iya, karena mohon maaf kadang pengaruh pemikiran-pemikiran di luar Islam itu begitu luar biasa yang mempengaruhi generasi muda kita sekarang. Semestinya ya sebagai seorang muslim yang baik, generasi yang robbani gitu, harus punya cara pandang bahwasanya nikah itu memang beban, nikah itu memang berat, tapi di balik beban itu, di balik amanah itu ada suatu yang besar ya, yang kemudian semestinya kita harus berupaya untuk mendapatkannya gitu. Mohon maaf, misalnya kayak syariat, aturan-aturan agama kan taklif itu, membebani. Kita sebagai mukallaf. Sebagai mukallaf, betul. Ya. Namun kemudian mengapa kita tetap menjalankan taklif itu? Gitu. Kita sholat, mohon maaf,
sahur, bangun sahur itu berat kan Ustaz Ilham? Gitu. Berat juga sih. Saya kemarin nggak sahur. Iya, Masya Allah. Tetapi kenapa kemudian kita tetap berupaya untuk bangun ya, sholat tahajud, kemudian makan sahur misalkan ya. Itu karena ada suatu harapan ya di balik taklif itu ada ajar ya. Ada kemudian pahala berupa surga dan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau kita berupaya untuk menjalankan itu dengan tentu dengan keikhlasan dan kerelaan. Berarti menikah itu memang beban, tapi beban yang masih dalam taraf manusiawi lah. Ya betul. Nggak beban yang merepotkan diri kita ya. Betul. Iya. Ya, jadi tidak semua yang dianggap berat itu menyusahkan kita. Gitu. Oke. Berat itu justru memudahkan kita dalam menjalani hidup. Betul. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke, balik lagi di acara Tarjih Menjawab. Kita masih membahas tentang pernikahan dengan Ustadz Asef. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Oke. Ada satu doktrin bahwa istri itu harus manut sama suami Oke. daripada sama orang tuanya. Tanggapan antum seperti apa? Pernyataan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Oke. Ya, jadi memang betul ya pada prinsipnya seorang istri itu harus taat kepada suaminya. Tapi ada S dan K berlaku di situ. Syarat dan ketentuan berlaku gitu. Jadi ada kondisi ya di mana semisal seorang istri itu ya memang harus betul-betul taat sepenuhnya kepada suami, tetapi dalam kondisi yang lain ya seorang istri pun kemudian punya hujah, punya alasan untuk kemudian menyampaikan saran, menyampaikan sesuatu yang untuk kebaikan bersama, seperti itu. Oke. Begini, Ustaz. Oke lah kalau soal itu. Tapi kalau ada soal lain, Ustaz. Misalkan gini, suami itu harus taat kepada orang tuanya daripada kepada istrinya. Ini sebaliknya. Oke. Itu bagaimana, Ustaz? Karena biasanya, mohon maaf, orang tua itu justru menjadi salah satu faktor ketidakharmonisan dari sebuah bahtera rumah tangga. Itu bagaimana, Ustaz? Oke. Perlu kita pahami bersama Ustadz Ilham dan pemirsa sekalian bahwasanya ketika kita sudah menikah ya, orang tua kita itu bukan hanya orang tua bapak ibu ya, ibu yang melahirkan kita, ayah yang membesarkan kita, bukan hanya itu. Tetapi kita sebagai suami katakanlah ya, sebagai suami nanti bapak ibu dari istri kita, mertua kita itu juga menjadi orang tua kita juga. Seperti itu. Mertua adalah orang tua. Betul gitu. Sehingga kemudian mohon maaf kadang kasusnya ada seorang istri yang kemudian ingin berbakti kepada bapak ibunya. Ya. Jangan sampai kemudian kita seorang suami mengatakan, "Kenapa kamu kok malah seperti itu?" gitu dalam arti seakan-akan si suaminya itu agak menghalang-halangi. Kamu tuh semestinya kalau udah nikah 100% totalitas mengabdi kepada saya dong gitu ya. Nggak perlu lagi kemudian terlalu mengabdi kepada bapak ibu. Itu juga suatu pernyataan yang harus diluruskan, tidak tepat seperti itu. Nah, berarti memang ini, Sad, harus ada, kita terlalu banyak menceramahi posisi suami atau istri, tapi jarang menceramahi posisi mertua. Betul. Itu bagaimana, San? Adab mertua terhadap suami dan istri itu bagaimana? Oke. Nah, jadi yang pertama ya, kalau kita dalam kehidupan keluarga itu ada semacam ring-ring gitu ya. Oke. Ring itu batasan-batasan ya, di mana kalau misalkan ada suatu permasalahan, ya tentu kedua belah pihak suami istri itu yang berupaya untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Kalau sampai ke orang tua atau sampai ke mertua, terkadang meskipun kita anggap mereka itu orang terdekat ya dengan kita, itu bisa bukannya menyelesaikan masalah, bahkan bisa membuat permasalahan itu menjadi semakin rumit, semakin besar seperti itu. Nah, tentu di sini peran orang tua ataupun mertua itu mereka berdua, kedua belah pihak ini harus tahulah batasan-batasannya. Jangan terlalu ikut campur seperti itu. Ya tentu orang tua ataupun mertua itu harus paham betul bahwasanya ketika
anaknya dan mantunya itu sudah menikah, berarti mereka sudah dewasa dan kita tentu harus memberikan kepercayaan bahwasanya mereka itu mampulah untuk hidup tanpa harus cawe-cawe gitu ya, tanpa harus kemudian ikut campurnya bapak ibu dan mertuanya itu terlalu besar di mahligai rumah tangga tersebut. Saya Gitu, suka dengan jawaban-jawaban Ustadz Asep. Jadi untuk para mertua di seluruh dunia, agar kita tahu batasan lah untuk mempengaruhi anak-anaknya, begitulah. Kita lanjut ke sesi ini, Ustadz. Ada satu pertanyaan begini. Ketika suami dihadapkan dilema memilih pekerjaan atau keluarga, itu bagaimana, Ustadz? Iya. Pekerjaan dan juga keluarga itu kedua-duanya merupakan hal yang perlu diprioritaskan. Gitu. Kedua-duanya harus kita prioritaskan. Seperti ini, asumsi dasarnya ya, Ustadz Ilham dan pemirsa sekalian, kenapa kita bekerja? Untuk apa kita bekerja? Kita bekerja untuk siapa sih? Untuk kebahagiaan siapa sih? Oke. Tentu kan untuk kebahagiaan diri kita dan keluarga kita. Gitu. Nah, maka kemudian ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi, milih mana antara urusan kantor, pekerjaan, dengan urusan keluarga. Oh, ini ada semacam target pekerjaan harus selesai hari ini. Qadarullah di waktu yang sama istri kita sakit, misalkan. Anak kita sakit yang membutuhkan perhatian kita dan kasih sayang kita. Masa kemudian kita milih pekerjaan kantor? Wah, iya juga gitu. Ya. Melalaikan keluarga kita kan nggak bisa seperti itu. Berarti Jadi saya selama ini salah, Ustadz. oh, gimana itu? Jadi memang harus seperti itu, dalam arti kita melihat suatu kondisi permasalahan itu jangan hitam putih lah seperti itu. Betul. Lihat sikon seperti itu. Kita harus mempertimbangkan mana yang kira-kira lebih bermaslahat lah buat kita semua. Karena misalnya kayak gini, Ustadz Ilham ya, ada fenomena di masyarakat seorang suami gitu, bahkan mungkin istri yang berkarir seperti itu kadang terlalu memprioritaskan pekerjaannya. Gitu. Kita harus paham loh, nanti dalam kondisi ketika kita sakit, ketika kita udah tidak mampu untuk bekerja, gitu, siapa yang akan memperhatikan kita? Siapa yang merawat kita? Apakah bos kita, atasan kita, rekan kita, rekan kerja kita di kantor itu yang akan memperhatikan kita dari pagi sampai malam, dari hari ke hari? Kan keluarga kita seperti itu. Betul juga ya. Sehingga kemudian kita harus punya prinsip, kita bekerja itu untuk kebahagiaan keluarga. Gitu. Jangan sampai karena tuntutan pekerjaan mengejar karir sampai kita kemudian mengorbankan betul. Kondisi keluarga kita sampai amburadul lah dan seterusnya. Seperti itu, Ustaz. Bagaimana kalau dalam kondisi begini, Ustaz? Kita masih menyisakan pekerjaan, PR pekerjaan, terus dibawa ke rumah. Istri kan biasanya tau lah, betul. ngomel-ngomel katanya, masih di rumah kok masih kerja. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Kalau saya secara pribadi, keluarga kebetulan saya dosen, istri saya juga dosen gitu. Jadi terbiasa membawa pekerjaan di rumah seperti itu, sehingga tidak masalah karena kita sefrekuensi lah gitu Ustadz Ilham ya. Tapi memang kita tidak menafikan di luar sana ada keluarga yang demikian ya. Maka bagaimana kemudian semestinya seorang suami ataupun seorang istri yang berkarir gitu, yang bekerja di luar, ketika sudah sampai di rumah ya berupaya untuk meminimalisir lah, meminimalisir membawa pekerjaan, bahkan urusan-urusan di kantor kalau bisa sudah habis di jalan gitu. Masuk ke rumah udah berupaya bagaimana main sama anak-anak gitu ya, bercengkrama dengan keluarga gitu. Jangan kemudian mumetnya kerja di tempat kerja kita dibawa ke rumah sehingga nanti terjadi cekcok lah dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas jawaban Ustadz Asep. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di acara Tarjih Menjawab. Sekarang kita masuk ke sesi 3, Ustadz. Bagaimana Muhammadiyah memandang tentang keluarga sakinah itu seperti apa? Terima kasih Ustadz Ilham dan pemirsa sekalian. Dari segi katanya, sakinah artinya itu kan tenang, tentram, damai gitu. Sehingga yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah suatu bangunan rumah tangga yang di dalamnya tercipta suasana yang tenang menenangkan, tentram menenteramkan, damai mendamaikan. Di dalamnya dipenuhi dengan
rasa cinta dan kasih sayang, dan kemudian sejahtera, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah keluarga yang sakinah. Seperti itu. Begini Ustaz, apakah bisa mewujudkan keluarga sakinah bagi pihak-pihak yang LDR? Wah, Itu bagaimana Ustaz? Bisa nggak bikin keluarga sakinah? iya, sebenarnya kedekatan fisik itu tidak tergantikan gitu ya, Ya, tidak tergantikan bagaimanapun juga. Pun demikian terkadang karena tuntutan pekerjaan itu si istri atau si suami gitu, karena kan ada istri juga yang berkarir gitu ya, yang kemudian karena tuntutan pekerjaan tersebut sehingga kedua belah pasangan ya, suami ataupun istri harus berpisah sehingga harus LDR, bahasanya long distance relationship sekarang yang sering diserang seperti itu. Nah, ya sebenarnya bisa saja. Ya, bisa saja membentuk keluarga sakinah meskipun dengan dijalani secara LDR tersebut. Ya. Namun ada beberapa hal yang harus tetap dipegang oleh kedua belah pihak, baik suami ataupun istri. Misalkan keduanya harus ada saling percaya. Ya. Saling percaya, kemudian komunikasi yang baik gitu Ya. ya. Meskipun kemudian jauh, tetapi sekarang kan kita hidup di era digital yang sangat luar biasa ya, dibantu dengan berbagai macam teknologi sosial media. Jadi jangan sampai kemudian jarak itu menjadi halangan untuk tidak romantis gitu ya. Tidak sakinah tadi. Gitu, Ustaz. Berarti jarak sebenarnya bukan satu batu sandungan untuk membentuk keluarga sakinah ya Ustaz? Betul, betul, Yang penting ada saling percaya. Saling di percaya, antara. komunikasi, Ya. betul, betul. Ini kayaknya ada semacam kontradiksi Ustaz. Anggapan anak muda sekarang yang bilang menikah itu berat, Betul. dengan konsep Islam tentang sakinah itu justru menenangkan. Itu bagaimana Ustaz menjelaskan soal ini? Oke. Cara pandang generasi muda sekarang itu ya, yang menganggap bahwasanya nikah itu berat itu dikarenakan ya mereka terlalu materialistik gitu. Begitu. Ya, mereka terlalu egoistik, individualis seperti itu loh. Ya. Nah, padahal dalam Islam ya kita hidup itu tidak cukup bahagia sendiri. Oke. Kita tidak cukup nyaman sendiri, tenang sendiri, kaya sendiri, tidak Oke, gitu. betul. Tetapi bagaimana kemudian kita hidup di Islam itu bahagia dan membahagiakan, tenang dan menenangkan, Ya. nyaman dan membuat orang lain nyaman seperti itu. Bagaimana kemudian kita kan nggak mungkin ya masuk surga sendirian. Seperti itu. Kita harus bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, orang tua, pasangan hidup, anak-anak, kayak duriyah kita gitu ya, keturunan kita bersama-sama ke surga, dan hal itu tidak mungkin bisa kita gapai kalau kita nggak menikah seperti itu. Karena Nabi juga bersabda nikah itu setengah dari amalanku atau seperti apa ya? Iya, seperti itu. Nikah itu ya setengah iman atau setengah agama seorang seperti iya, itu. betul. Jadi kesempurnaan agama seorang, imannya seorang itu baru kemudian terlihat setelah dia itu menikah gitu. Karena di dalam pernikahan ada amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang jomblo begitu. Betul sekali. Emang saya jadi pintar karena ngobrol dengan Anda. Masya Allah. Iya, gitu. Di dalam bahtera pernikahan itu tidak selamanya lurus-lurus saja Ustaz. Betul. Pasti ada gejolaknya lah. Itu bagaimana cara meredam emosi kita agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke. Jadi seperti ini, Ustaz Ilham dan pemirsa sekalian, terkadang kita sebelum menikah itu punya semacam ekspektasi yang begitu tinggi Ya, betul. kepada calon pasangan hidup kita. Ya. Seakan-akan calon istri kita atau calon suami kita itu seorang yang pribadi yang sempurna gitu ya, yang nggak ada cacat, nggak ada kekurangan seperti Seperti itu. sosok di novel-novel. Betul. Nah ini perlu kita redam itu high expectation yang seperti itu ya, ekspektasi yang terlalu tinggi seperti itu. Jadi kita harus punya pemahaman bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Ya, setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Ya, sehingga nanti prinsipnya ketika kita sudah menikah itu ta'aruf itu tidak berhenti setelah setelah kita nikah. Ta'aruf tetap gitu. berlanjut. Berlanjut. Bagaimana kita
kedua belah pihak itu harus saling pengertian, saling memahami. Setelah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, kemudian berupaya untuk saling menerima. Oke. Lalu berupaya bersama-sama ta'awun gitu untuk memperbaiki diri kita bersama-sama. Nah, itu kalau sudah sampai ke sana, insya Allah ya sakinah itu akan tercipta dalam keluarga kita. Masya Allah. Seperti itu. Semoga pemirsa Tarjih Menjawab yang menyaksikan ini mewujudkan tujuan kita itu menjadi keluarga yang sakinah. Ustadz, ini pertanyaan terakhir saya, Ustadz. Oke. Apa langkah konkret untuk menjadi keluarga sakinah? Oke. Dalam konteks yang umum seperti itu, lagi-lagi komitmen, ya, akad, ya. Mengapa kemudian di dalam Islam itu nikah disebut dengan mitsaqon ghalidh, ikatan yang suci gitu. Sehingga komitmen, nikah ini merupakan suatu ibadah, nikah ini merupakan suatu amanah, tanggung jawab kita tidak hanya kepada anak istri kita, tetapi kepada kedua orang tua kita, kepada mertua kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak boleh main-main dalam urusan pernikahan ini. Seperti itu, Ustaz. Tidak boleh main-main di dalam pernikahan. Terima kasih kepada Ustadz Asep atas jawaban-jawabannya. Dan saya mohon maaf apabila banyak gimmick-gimmick yang sebenarnya itu untuk mencairkan suasana puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.